Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia. Peringatan Hari Pramuka diperingati setiap tahun di Indonesia pada tanggal 14 Agustus. Tahun ini, peringatan Hari Pramuka sekaligus menjadi momentum 60 tahun kiprah Gerakan Pramuka di Indonesia. Pembentukan Gerakan Pramuka berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Sementara itu, Hari Pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus ditetapkan berdasarkan hari pelantikan Ketua Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Meski Gerakan Pramuka secara resmi baru lahir pada 1961, namun Gerakan Kepanduan yang menjadi cikal bakal gerakan kepramukaan telah lama hadir bahkan sebelum kemerdekaan. Kemunculan Gerakan Kepanduan di Indonesia berawal dari dua orang tokoh organisasi kepanduan Belanda, Nederlands Padvinders Organisatie, yaitu P. S. Smith dan Mayor de Jager. Pada tahun 1912, kedua tokoh itu mendirikan cabang NPO di Jakarta, yang awalnya diperuntukkan bagi remaja dan pemuda Belanda yang tertarik dalam kegiatan kepanduan. Berselang 2 tahun, yakni pada 4 September 1914, nama NPO diubah menjadi Nederlands Indisch Padvinders Vereniging dan mulai menerima anggota remaja Bumi Putra. Setelah itu, pada 1916, berdiri organisasi Padvinderis nasional pertama yang bernama Javans Padvinders Organisatie yang diprakarsai oleh Mangkunegara VII di Surakarta, Jawa Tengah. Kelahiran JPO mendorong lahirnya berbagai organisasi sejenis yang bernaung di bawah organisasi kebangsaan dan keagamaan yang ada pada saat itu. Misalnya, Hizbul Wathan di bawah Muhammadiyah, Wira Tamtama di bawah Sarekat Islam, Nasionale Padvinderij di bawah Budi Utomo, dan Jongjava Padvinderij di bawah Jongjava Mataram. Terdapat kesamaan dalam gerakan kepanduan pada masa itu, yakni bersikap pro atau mendukung kemerdekaan Indonesia dari jajahan Belanda. Akan tetapi, sikap tersebut ditentang oleh pemerintah kolonial Belanda, yang akhirnya melarang organisasi kepanduan pro-kemerdekaan untuk menggunakan nama Padvinder atau Padvinderij. Pada 1928, salah satu tokoh nasional, Haji Agus Salim, akhirnya mengusulkan nama Pandu dan Kepanduan untuk menggantikan nama yang dilarang oleh Belanda. Wacana untuk melebur berbagai gerakan kepanduan di Indonesia menjadi satu wadah sebenarnya sudah ada sejak tahun 1928. Akan tetapi, karena adanya perbedaan asas masing-masing organisasi, maka upaya peluburan itu selalu menemui jalan buntu. Meski demikian, terdapat beberapa organisasi yang merupakan gabungan dari beberapa gerakan kepanduan, seperti Persaudaraan Antar Pandu-Pandu Indonesia atau PAPI, dan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Pada tanggal 3 April 1938, PAPI dan KBI menggelar pertemuan di Surakarta, Jawa Tengah, yang kemudian melatar belakangi terbentuknya Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. 3 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941, Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau Perkino 1 berhasil diselenggarakan di Yogyakarta. Penyelenggaraan Perkino 1 kemudian diikuti Perkino 2 di Jakarta pada 6 Februari 1943, meskipun pada saat itu dilarang oleh pemerintah kolonial Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, berbagai organisasi kepanduan di Indonesia mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah. Kongres yang digelar pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 itu menyepakati terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945.
pada 16 September 1951, lahir suatu federasi kepanduan dengan nama Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO yang bertindak sebagai badan yang mewakili Indonesia di dalam organisasi kepanduan sedunia untuk golongan putra. Wacana peluburan organisasi kepanduan Indonesia kian menguat tatkala Presiden Soekarno menyampaikan gagasan tersebut ketika membuka Perkemahan Nasional Federasi Kepanduan Putri di Desa Semanggi, Ciputat, Kabupaten Tangerang pada tahun 1959. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1960, IPINDO, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI, dan Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia atau POPINDO sepakat meleburkan diri ke dalam badan federasi baru bernama Persatuan Kepanduan Indonesia atau PERKINDO. Tak berselang lama, pada 3 Desember 1960, sidang MPRS membahas tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Bencana, khususnya di bidang kepanduan. Hasilnya, terbit Ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960 yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila dan rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka. Kelahiran pramuka diawali pada tanggal 9 Maret 1961 ketika para pemimpin organisasi kepanduan di Indonesia dikumpulkan di Istana Merdeka untuk mendengarkan amanat Presiden terkait Ketetapan MPRS. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno meleburkan semua kepanduan Indonesia ke dalam satu organisasi baru yang diberi nama Gerakan Pramuka. Tanggal 9 Maret selanjutnya dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada tanggal 20 Mei 1961, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 terbit dan ditandatangani oleh Insinyur Juanda selaku Perdana Menteri Indonesia. Melalui keputusan tersebut, Gerakan Pramuka ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Kepres tersebut juga memuat konsep anggaran dasar. Pada tanggal 30 Juli 1961, organisasi kepanduan berkumpul di Gelora Senayan dan berikrar untuk meleburkan diri ke dalam satu organisasi kepanduan yang bernama Gerakan Pramuka. Tanggal 30 Juli kemudian dikenal sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka resmi diperkenalkan kepada rakyat Indonesia. Pada hari itu Presiden Soekarno melantik Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS, Kuartir Nasional atau Kuarnas, dan Kuartir Nasional Harian atau Kuarnari. Sehingga pada tanggal 14 Agustus selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Pramuka hingga saat ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.